Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Kita akan bersama-sama sampai dengan pukul 7 seperti biasa. Kita akan dibagi menjadi kelompok, Ibu dan Bapak. Dan di situ kita akan sharingkan supaya cepat, karena kalau satu-satu mungkin ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang kebagian waktu, ada yang tidak. Jadi saya akan bagi dalam kelompok saja, masing-masing seperti kemarin, 6 atau 7 orang, tetapi ini masalahnya kita hanya ber-20 ya, Kak? 22, Ibu. Hanya 22 ya. Ya. Jadi kalau begitu kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi ada yang 5, ya, ada yang 6, begitu? Bisa ya, nanti ya? Pembagiannya bunga random aja bunga ya, tidak usah disusun. Ya, baik. Ibu dan Bapak nanti di dalam kelompok, apakah semuanya yang hadir sudah menyerahkan tugas atau tidak ya? Masalahnya ada yang mungkin tidak menyerahkan tugas ya. Saya ingin masing-masing membahas di dalam kelompoknya pengalaman melakukan konseling, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Lalu yang kedua, mendapat apa dari pengalaman itu? Apa tilikan yang diperoleh ketika melakukan tugas konseling tersebut? Baik tinjauannya dari sikap maupun dari keterampilan konselor pastoral yang kita pelajari. Apakah kecenderungannya menggunakan nasihat, apakah kecenderungannya menggali data misalnya, atau apakah mengalami kesulitan dalam bertanya, seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman masing-masing ya di dalam melakukan konseling. Baik, apakah bisa dipahami? Ibu dan Bapak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa. Baik. Kalau begitu kita akan membagi diri, nanti kita akan melaporkan itu dalam kelompok besar, lalu kita akan tanya jawab. Kalau ada yang mau sharing juga, refleksi tentang sikap dan keterampilan konselor pastoral, ya kita beri kesempatan di kelompok besar juga nanti. Baik. Ibu dan Bapak, kita boleh membahas kasusnya ya, kasusnya. Kalau yang membuat masalahnya ada yang mungkin tidak membuat. Boleh membahas kasusnya dengan memberi contoh, kasus ini saya seperti ini, dan seterusnya. Baik, Ibu dan Bapak silakan membagi diri dalam kelompok. Kita akan memberi waktu kira-kira 60 menit. Silakan siapa yang mau memakai kesempatan berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Ibu Krista, kelompok berapa? Saya kurang tahu, tapi anggotanya Pak Pendeta Felix, Pendeta Ayub, Ibu Arlin, Ibu Yulia, Ibu Yosepa, dan Krista. Ya, kelompok berapa Kak Bunga? Oke. Nanti enggak apa-apa. Baik, silakan Bu Krista. Ya, tadi dalam diskusi kami banyak hal yang masih membingungkan ya. Pertama, bahwa beberapa kami masih belum begitu memahami tentang profesionalisme dari seorang konselor. Kadang masih belum belum paham gitu ya, sehingga tercampur aduk. Apakah ketika menjadi pendeta atau menjadi konselor itu bagaimana, jadi tercampur aduk begitu. Itu masih agak bingung. Kemudian dari sikap seorang konselor itu juga seperti tentang kenal diri itu masih belum bisa. Kadang merasa bersalah gitu ketika urusan konseli itu tidak bisa diselesaikan, atau masih ikut hampir nangis atau seperti itu. Kemudian
ada apa ya, sikap-sikap yang belum empati dan simpati itu masih tercampur aduk. Kemudian dari keterampilannya mendengarkan itu, mendengarkan sepenuh hati itu belum bisa. Masih di kepala itu ketika konseling mulai cerita, sibuk memikirkan setelah ini saya akan tanya apa ya, atau bagaimana ini nanti persoalannya, seperti itu, sibuk dengan diri sendiri. Kemudian kadang kesulitan ketika konselingnya itu orangnya tukang bicara ya, dia bicara terus, ini bagaimana cara motongnya, takut dianggap tidak sopan, apalagi ketika dia seorang lansia gitu ya, apakah dipotong saja atau hanya didengarkan saja begitu. Ada juga yang hanya sepotong gitu, sepertinya dia defense ya, menutup diri, tidak mau bercerita banyak gitu. Ada konseling yang seperti itu. Kemudian sepertinya itu ya, otonom tadi sudah ya, saya kira sudah sampaikan. Silahkan teman-teman kalau mau menambahkan, mungkin saya ada yang terlewatkan. Ya, silakan teman-teman. Kelompok Bu Krista. Tidak ada. Apakah sempat dibahas apa yang didapat dari latihan ini, Bu, di kelompoknya? Ya, yang kami dapat bahwa mendengarkan dengan empati itu ternyata sulit ya. Mendengarkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa itu ternyata belum gitu loh, masih susah, sepertinya harus ini ya, latihan banyak gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Masih ada kelompok Bu Krista yang mau menambah, Ibu dan Bapak? Tidak. Baik, kita menuju kelompok berikutnya. Silakan. Kami Bu. Mari Pak Roli. Ya. Kami juga tidak tahu kelompok berapa ini Bu, tapi kami ada Ibu Ian, ada Ibu Eko, ada Ibu Eka, ada Ibu Patricia, dan ada Ibu Agnes. Kelompok 4 Pak Roli. Kelompok 4 ya, kelompok 4 ya. Dari belajar dari pelaksanaan tugas pribadi 5, kesulitan-kesulitan yang kami temui adalah pertama, masih sulit untuk mengakhiri percakapan, nggak tahu mau berhenti di mana. Yang kedua, masih sulit untuk menangkap apa persoalan inti, terlebih jika konseli menyodorkan persoalan ganda. Yang ketiga, ada yang kelompok juga yang menyampaikan ini masih sulit berempati jika konseling dilakukan via chat. Kemudian masih merasa kurang terampil untuk mempraktekkan yang memantulkan itu. Kemudian banyak kesulitan kami ini Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Selanjutnya di antara kami masih ada yang takut mengajukan pertanyaan. Jangan-jangan terjebak pada pertanyaan untuk mencari fakta dan data, sehingga takut untuk bertanya dan tidak sulit untuk bertanya pada saat yang tepat. Yang kedua, setelah buka dengan itu masih sulit untuk merangkai pertanyaan-pertanyaan terbuka, apalagi kalau percakapan pastoral dilakukan secara langsung gitu. Kemudian yang ketujuh, masih gampang memberi nasihat, walaupun konseli yang meminta. Karena ada di kelompok kami yang sementara percakapan, konseli langsung meminta nasihat dan itu langsung diberikan. Nah, itu kesulitan Kristen Bu. Tapi Bu, di samping itu ada 2 yang kita gumuli yang belum terjawab. Kami masih takut untuk menjawabnya. Yang pertama, ini kasus saya Bu ya, di tugas pribadi 5. Saya melakukan merekam percakapan dengan konseli tanpa sepengetahuan konseli. Jadi sampai sekarang konseli tidak tahu bahwa itu saya rekam. Apakah itu bisa atau bagaimana? Yang kedua, dalam hubungan dengan memberikan saran, kalau dalam percakapan tiba-tiba konseli langsung meminta saran, apakah itu bisa langsung diberikan?
Kemudian Baik, yang bisa langsung yang kedua Bu, yang dapat apa dari ini, ya kami mulai belajar mempraktekkan sikap atau 10 keterampilan itu walaupun dalam tanda petik dipaksa karena dituntut untuk melakukan ini. Masih Ya. walaupun ada kekurangan tapi mulai belajar untuk mempraktekkan. Ya. Terima kasih Ya. Bu. Terima kasih Pak Roli. Masih ada kelompok Pak Roli yang akan menambah? Silakan teman-teman kelompok. Oke, Bu, saya. Kelompok Ya. Bu Eko, Ya, kelompoknya Pak Iya Ibu Roli. Eko, kelompok. Iya, Ya, betul, betul. Silakan. Silakan kalau mau menambah. Ya, Ibu, seperti disampaikan oleh Pak Roli tadi, ada kesulitan untuk mengakhiri percakapan. Nah, di awal-awal sih saya masih merasa bisa begitu untuk memantulkan dan selanjutnya. Nah, ketika di akhir, ketika saya merasa bahwa saya sudah menemukan bahwa beliau ini misalkan resah atau apa begitu, nah akhirnya saya terjebak untuk itu tadi Bu ya, mengakhiri percakapan dengan mengusulkan sebuah solusi. Ya memang rasanya sih beda tipis dengan memberikan informasi, tetapi saya awali dengan kata-kata, bolehkah kalau saya mengusulkan begitu, seperti itu. Apakah itu diperbolehkan Bu di dalam proses konseling pastoral begitu? Ya itu saja pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Masih ada? Sudah. Ya, sudah. Ya, jadi begini ya, saya menjawab pertanyaannya dulu ya, sama seperti kelompok 5 tadi juga saya menjawab pertanyaannya. Jadi Ibu Bapak, kita harusnya kalau itu direkam, itu konseling diberitahu. Kalau dia tidak mau, ya tidak perlu direkam harusnya. Memang agak repot kalau itu untuk keperluan tugas ya. Carilah yang mau, tapi sebaiknya seizin. Karena kalau tidak itu bagian dari sebuah kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, konseling memang beberapa ada yang minta segera saran ya. Tapi hati-hati, sekali lagi jangan tergoda untuk memberikan saran. Ya, bisa dikatakan saya sebetulnya bisa saja memberikan saran misalnya, tetapi mari kita gumuli persoalannya lebih lanjut supaya kita lebih tahu persoalannya, dengan demikian dicari jalan keluar yang mungkin lebih baik. Jadi jangan tergoda, karena biasanya kita itu tergoda untuk memberikan saran. Ya, jangan langsung diberikan. Itu sama saja kalau diagnosanya belum tegak lalu pasien minta obatnya dong gitu. Dokter pasti tidak akan memberikan karena diagnosanya belum tegak. Kalau sudah tegak diagnosanya barulah diberikan. Nah, bolehkah saya mengusulkan? Itu juga sebuah nasihat bukan? Ya lebih baik kalau ada jalan keluarnya A, B, C. A ini konsekuensinya kalau dipilih begini-begini, B kalau dipilih begini-begini, C kalau dipilih begini-begini. Nah, menurut kamu lebih cocok memilih yang mana? Nah, seperti itu. Jadi jangan, kalau saya mengusulkan ya yang ini aja. Nah, itu memberi saran. Lebih baik dia yang diminta untuk memikir, menimbang, memilih, memutuskan. Itu apa namanya? Yang bisa dilakukan oleh kita sebagai konselor, Ibu dan Bapak, yaitu tentang nasihat. Baik, mungkin nanti bisa disambung kalau mungkin belum puas dengan jawaban saya ya. Tetapi kita akan menuju dulu dua kelompok terakhir yang belum, supaya waktunya cukup. Silakan kelompok yang belum, masih ada 2 kelompok. Kelompok kami, Bu. Ya, silakan Pak Raden. Ya. Refleksi tentang tugas empati dan mendengarkan. Pertama bahwa ada beberapa teman-teman dalam minggu yang sedang berjalan ini belum ada konseli yang datang, sehingga tidak terjadi sebuah percakapan. Ada percakapan, tapi percakapan biasa saja, hanya sebatas mendengar, bukan dalam proses
antara konselor dan konseling. Itu beberapa catatan teman-teman. Kemudian dalam diskusi kami, beberapa teman mengulas ada kendala-kendala yang ditemui lewat tugas yang sudah dimasukkan kepada Ibu. Ya, kendalanya apa, Pak? Silahkan. Kendalanya jaringan ini kayaknya Pak Raden. Mohon maaf, Ya, putus tadi, Bu. ya, silakan disambung. Ya, kami lanjut. Ya, kendala yang ditemui oleh beberapa teman kami dalam diskusi bahwa dalam proses percakapan, kendala pertama bahwa konseli sudah disampaikan, mohon maaf akan mau direkam ini, tidak saja suara tapi pakai video. Awalnya dia menatap, mau direkam, diminta. Putus lagi. Halo, Pak Raden, bisa menangkap suara saya? Oh, putus. Halo, Kak Ica? Ya, Kak Ibu. Bunga? Ya, ini kok putus ya, Pak Raden? Apa jaringan dia ya? Jaringan tempat Pak Raden, Bu. Apakah kita akan lewati saja dulu untuk kelompok yang terakhir sebelum Pak Raden? Masih ada satu kelompok soalnya. Nanti kita kembali ke Pak Raden daripada nanti waktunya habis. Ya, Pak Radennya juga terlempar, Bu. Ya, dimasukkan lagi lah. Silahkan kelompok terakhir yang akan memberikan laporannya. Kelompok siapa ya? Pak Ferdinand, Bu. Pak Ferdinand, ya, kelompok terakhir ya. Mari Pak, silahkan Pak. Ya, makasih. Saya bersama-sama dengan Pak Heski, Ibu Meike, Pak Jarot, Pak Yosua, tapi di awal-awal Pak Yosua pamit karena ada pelayanan penghiburan. Ibu Desi, Ibu Ina, ya, Ibu Ina. Memang dari kami ini ada beberapa yang memang belum menyampaikan tugas sehingga memang refleksinya diambil dari refleksi yang kemarin bertiga itu, ya. Jadi intinya dari percakapan kami memang ada hal-hal yang menurut kami sudah lumayan, sudah mumpuni ya. Misalnya kemampuan mendengarkan kami sudah mampu menahan diri, ya. Walaupun memang dari proses keterampilan mendengarkan itu ada masalah-masalah yang muncul di dalam pikiran kita yang sudah disampaikan oleh antara lain Ibu Krista tadi dan teman-teman yang lain, yaitu pikiran kita masih berpikir next question-nya apa yang akan kita mau tanyakan setelah ini, gitu ya. Jadi itu yang menjadi kendala ya, walaupun memang mendengarkan oke, tapi pikiran-pikiran yang berhubungan dengan pertanyaan berikut apa, kemudian ya masih berkecamuk lah dalam pikiran kita, masih berkecamuk antara lain misalnya kapan kita harus menggunakan dalam 10 keterampilan itu jurus pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 itu yang kita sebut tadi bercanda dasatita itu ya. Yang ada 10 keterampilan itu kapan kita menggunakan yang 6, kapan kita menggunakan yang 5, kapan kita menggunakan yang 10 dan seterusnya. Masih artinya itu masih berkecamuk lah karena ya mungkin ya karena awal-awal ini ya masih menjadi kendala kita di dalam proses konseling itu.
Kemudian juga ada kendala yang lain, di antara lain juga sudah disampaikan oleh Pak Roli, kapan mau berhentinya atau bagaimana, artinya ya kalau misalnya wawancaranya sudah, kan kemarin dari sisi teori kan Pak Toto 45 sampai 1 jam itu ideal, ya 45 sampai 1 jam itu adalah ideal, tapi itulah kita agak sulit nanti untuk berhenti kalau sudah misalnya sudah 1 jam lebih dan lain sebagainya. Itu berikut apa ya yang ya menahan diri untuk tidak bicara itu sudah lumayan lah, kita sudah mampu itu. Tapi kemudian masuk pada juga pasien yang buru-buru minta solusi-solusi, ya di sana kita jadi bingung gitu ya. Ada pengalaman teman-teman justru kita jadi bingung gitu, udah diminta solusi-solusi ya. Kemudian kita juga sebenarnya ada masukan juga ya, mungkin dari, kalau saya tidak salah Pak Jarod mungkin, yang kita mungkin kalau pemula-pemula ya, mungkin pemula-pemula perlu guidance ya, perlu satu guidance, satu panduan pertanyaan-pertanyaan, walaupun memang panduan itu mungkin tidak seluruhnya akan dipakai, tapi setidaknya ada persiapan panduan pertanyaan untuk membantu kita agar kalau misalnya terjadi jedah yang cukup lama karena kita sudah bingung sendiri gitu. Ya, saya kira itu beberapa poin yang kami mau sampaikan. Tetapi sekali lagi intinya adalah kita masih berpikir untuk apa yang akan kita tanyakan next. Kemudian masih dihantui dengan 10 itu, yang 10 itu yang mana yang kita mau pakai ya, yang selanjutnya kita mau pakai jurus yang mana ya, jurus 1, 2, 3 atau 10 dan seterusnya. Saya kira itu Bu, mungkin masih ada tambahan dari teman-teman, silakan. Masih ada dari teman-teman kelompok Pak Ferdinand yang akan menambah? Tidak? Baik, kalau tidak, kita akan kembali ke Pak Raden dulu atau temannya, kelompok Pak Raden. Ya, ya Bu. Ya, mohon maaf. Ya, oh, oke. Okay. Pak Raden, welcome back. Lanjut. Ya, ini salah satu kendala diskusi kami di kelompok juga sering seperti tadi, sering putus. Baik, kami lanjut Bu. Berhadapan dengan konseli yang karena sudah disampaikan bahwa mau di video, pada akhirnya dia menjadi tidak begitu pede untuk mengungkapkan itu. Pada akhirnya konselor itu harus memberikan stimulan untuk membangkitkan dia untuk bicara apa adanya tanpa merasa bahwa ada di video itu. Itu salah satu kendala. Lalu dalam proses percakapan itu, beberapa catatan dari teman, dari sebuah percakapan baik kasus HIV/AIDS atau kasus pergaulan orang muda ataupun kasus pemuda dalam pelayanan, konseli sangat ingin terburu-buru untuk mau mendengarkan sebuah solusi dari persoalan itu. Konseli ingin cepat-cepat dari apa yang dia utarakan itu, dia meminta solusi dari persoalan itu. Saya mengalami itu, tetapi saya coba untuk memberikan pertimbangan sebagaimana ada di rekaman, pilihan-pilihan tertentu yang harus ia mau pilih. Kemudian kendala juga adalah berhadapan dengan konseli yang pemalu. Konselor takut, kata teman kami yang diskusi, nantinya dia jadi reporter karena konsili dalam kondisi atau pemalu begitu. Ini beberapa catatan yang boleh kami sampaikan terkait dengan beberapa kendala dalam proses konseli itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkannya. Ya, baik.
Silakan dari kelompok Pak Raden kalau masih ada yang mau menambah. Apakah dibahas mengenai apa yang diperoleh dari latihan-latihan ini, Pak, dalam kelompok? Kami dalam diskusi kelompok, tadi kami coba sharing tentang proses konseling lewat tugas itu, tentang pengalaman apa kesulitan dan kendala-kendala yang dihadapi. Dan masing-masing kami coba mau menceritakan itu. Sehingga beberapa catatan simpulan yang saya coba bilang tadi, Bu. Ya, tapi tidak dibahas ya apa yang diperoleh dari latihan, apa sudah semakin semakin pede, apa mendapat insight, oh ternyata tidak mudah ya mendengarkan. Nah, seperti itu tadi dibahas juga atau tidak ada waktu? Belum masuk ke situ karena kendala gangguan signal sering putus tadi, Bu, sehingga tidak begitu komunikatif diskusi kami. Ya, baik. Ya, kendalanya di situ tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Raden. Bu, masih ada dari kelompok Pak Raden? Oh ya. Pak Ferdinand? Iya Bu, mungkin ya karena tadi bilang apa kira-kira yang kita dapatkan, ternyata ada teman-teman yang juga kan sebagai juga pengajar ya, dosen, itu katanya tidak gampang, sama dengan mengajar kita seolah-olah kita menyampaikan kepada mahasiswa gampang sekali itu ya, untuk melaksanakan. Ternyata ketika kita melaksanakan, wah tidak segampang itu, gitu, tidak segampang itu, tapi setidaknya kita sudah ada keberanian melakukan praktik. Itu sudah bisa. Ternyata setelah selesai, wah lega juga ya, saya sudah melaksanakan konseling gitu Bu ya. Ya, baik, terima kasih ya Pak Ferdinand. Baik, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Dari sini saya mengambil beberapa poin. Halo, ya. Silakan Ibu dulu, nanti saya Pak mau. Toto. Ya, baik. Jadi atau Pak Toto mau duluan? Ibu juga, sebaiknya Ibu dulu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi dari apa yang sudah kita dengarkan bersama, beberapa poin yang saya harus highlight karena ada beberapa kelompok yang mengemukakan itu. Yang pertama adalah next question. Apa sih pertanyaan berikutnya? Saya kira saya pernah membahas itu. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh next question, saya harus bertanya apa ya berikutnya, saya harus bertanya apa berikutnya, maka itu malah nggak bisa bertanya Ibu dan Bapak, malah sulit bertanya karena kita pada waktu itu berarti tidak mendengarkan. Jadi konsentrasi kita tidak pada apa konseling kita, tapi pada diri kita sendiri. Tadi dikatakan konsentrasi pada kesibukan diri sendiri, berpikir sendiri, sehingga akhirnya tidak bisa melontarkan pertanyaan, malah tidak bisa. Oleh karena itu, hilangkan apa next question, ya. Pertanyaan berikut, dengarkan saja, pasti Ibu dan Bapak bisa bertanya. Dengarkan saja yang dikatakan oleh konseli, maka Ibu dan Bapak pasti bisa bertanya itu. Itu biasa dilakukan oleh pemula, tetapi ya itu kalau dari apa yang selama ini saya lihat, yang bisa kita lakukan adalah dengarkan, lalu dari situ kita bisa menanyakan atau merespon itu. Nah, yang kedua saya melihat bahwa ternyata lebih banyak data yang diambil daripada perasaan. Itu artinya Ibu dan Bapak bertanya bertanya apakah itu termasuk mengarahkan atau pertanyaan terbuka maupun tertutup, tetapi kurang memantulkan kalau begitu. Karena lebih banyak data yang dicari daripada perasaannya. Saya melihat beberapa yang sudah masuk itu juga saya melihat bahwa ternyata data yang dikejar. Padahal Ibu dan Bapak untuk memulai empati yang tadi katanya sulit, walaupun itu lewat chatting, sebetulnya lewat chatting itu malah lebih mudah karena bisa diulang-ulang bacanya.
ini apa ya perasaan yang mau diungkap. Nah, itu yang dipantulkan. Itu sudah sebetulnya empati dan mendengarkan dengan empati. Jadi carilah perasaan yang tersembunyi dari semua ungkapan. Walaupun kelihatannya ungkapannya itu hanya sederhana, ya. Saya misalnya konseling mengatakan hari akan hujan. Nah, itu kan sebetulnya apa perasaan yang terkandung di situ? Dia khawatir, dia senang hari akan hujan. Tapi kalau kita tidak melihat perasaan di situ, kita akan lihat, oh iya memang sekarang musim hujan. Nah, ya. Memangnya kenapa kalau hujan? Kan akhirnya jatuh ke situ. Tapi kalau kita melihat kamu cemas kalau hujan, ya, misalnya ya, walaupun kelihatannya simple-simple, ya, tetapi kalau kita bisa melihat the feeling behind the statement, apa perasaan di balik statementnya, nah itu kita bisa memantulkan, kita bisa menangkap perasaan itu. Lalu mengenai ke-10 sikap atau ke-10 keterampilan itu, Ibu dan Bapak tidak perlu risau, ya. Memang awalnya akan sulit, saya mau pakai yang mana dulu gitu ya. Tapi nanti kalau sudah terampil, sudah beberapa kali melakukan, Bapak dan Ibu punya kepekaan. Saya harus bertanya yang apa, begitu. Latihan ini adalah ibaratnya kalau orang mau belajar berenang dicemplungkan aja ke kolam renang, ya. Nanti bagaimana caranya di situ, dia akan mulai sendiri. Nah, tidak apa-apa Ibu dan Bapak kalau awal ini masih mengalami kesulitan, bahasa Jawanya grodal-gradul ya, masih belum lancar, ya namanya kita latihan ya. Tetapi lama-lama Ibu dan Bapak akan dapat sense itu, kepekaan untuk bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan atau merespon dengan pertanyaan-pertanyaan dan sikap yang tepat. Itu. Lalu tadi juga yang banyak sekali adalah tergoda untuk memberikan nasihat, atau kalau ketika konseli itu bertanya, jadi jalan keluarnya apa? Atau tolong dong saya dikasih nasihat, solusinya bagaimana? Ya itu tergoda, hati-hati karena kita akan jatuh dalam pemberian nasihat di mana waktunya belum tepat. Itu. Nah, kalau kapan berhenti, memang dalam konseling itu kalau latihan ini kan hanya 10 menit ya Ibu dan Bapak, tidak dimaksudkan untuk mengadakan konseling secara lengkap begitu. Ya diakhiri saja. Kalau Pak Toto tadi ada yang mengatakan bahwa 45 sampai 1 jam itu ideal, memang karena kalau lebih dari itu akan melelahkan kedua belah pihak. Ya, carilah waktu untuk menyetop, kita akan bertemu di sesi berikutnya dan seterusnya. Ya, kadang-kadang maaf para pendeta itu punya banyak perasaan bersalah ya. Mungkin itu yang mungkin mengganggu. Waduh, kalau saya nggak memberikan ini kok kayaknya salah ya. Itu banyak pergumulan para pendeta kelihatannya ya. Jadi bagaimana profesional? Apakah seorang pendeta itu juga bisa profesional seorang pastoral konselor? Pasti bisa lah ya, asal kita mengikuti kaidah-kaidahnya ya bisa jadi seorang profesional ya. Cuma ya itu Ibu dan Bapak kadang-kadang ada kontradiksi perasaan-perasaan yang bertentangan, misalnya mungkin kalau pendeta kok nggak berdoa, pendeta kok nggak membacakan firman ya, pendeta kok seperti itu dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin perlu diatasi ya. Karena apa? Karena kita memberikan pada saat yang tepat. Ya itu yang kuncinya adalah memberikan pada saat yang tepat. Nah, itu. Baik, jadi itu saya tangkap dari laporan dari Ibu dan Bapak. Seandainya masih ada 4 menit sebelum saya menyerahkan ke Pak Toto supaya nggak kehabisan waktu. Kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan sehubungan dengan ini, silahkan. Bu, saya boleh, Bu? Boleh, silahkan. Ya, karena saya penasaran begitu ya, Bu ya. Waktu WhatsApp kemarin itu kan konsoli saya kan berkeinginan bunuh diri.
Jadi Ya. saya dak-dikduk begitu, kewalahan, nih yang mana. Jadi saya sulit menangkap perasaannya, itu yang membuat saya jadi kacau juga. Saya tangkap perasaannya kah, atau dia mau bunuh diri, sehingga saya cari-cari kenapa dia tidak muncul, dalam beberapa menit tuh hilang. Aduh, ada apa ini, matilah saya ini, aduh, dak-dikduk, saya lintak dari kamar ke ruang tamu, mondar-mandir. Itu bagaimana ya Bu, mengatasi itu ya Bu ya? Ya, Ibu Ibu Retni, saya sudah baca laporan Ibu itu ya. Iya Bu. Ya, ini kan Ibu merasa daripada mondar-mandir lebih baik berdoa, Bu. Iya, berdoa sendiri. Betul. Yang kedua, perasaan atau bunuh diri lah. Bunuh dirinya itu karena perasaannya itu, Bu. Ya kan? Iya. Ditangkap itu. Saya sempat capture tadi yang Ibu tulis karena itu yang Kristiana itu toh? Iya benar. Ya, kan dia bilang dia merasa bersalah karena ibunya kerja keras untuk dia gitu kan? Kakeknya ya. Lalu dia kan Ibu lalu memberi gini kan, oh Ayu, apa yang terjadi bukan karena kesalahan Ayu. Ayu sekarang masih dalam situasi kedukaan yang mendalam dengan itu sudah. Ya, walaupun mungkin itu penenangan, tapi Ibu perlu menggali itu lebih dalam. Dia merasa bersalah karena apa? Apakah betul itu perasaan bersalahnya? Benar nggak itu? Daripada Ibu hanya kayak menenangkan, oh itu bukan salahmu kok, itu salah saya, itu bukan salahmu, gitu kan jadi otot-ototan. Lebih baik Ibu telusuri lagi, kok kamu bisa merasa begitu, itu bagaimana? Nah, itu masuk di situ. Bu, terima kasih. Baik. Ya, Bu Retni, begitu ya. Terima kasih. Masih ada Ibu dan Bapak? Tidak? Kalau yang tidak tadi, ada, Ibu. Ya Pak Ayub, silakan Pak Ayub. Kalau tidak salah masih ada tadi yang terlupakan oleh Ibu Liana. Misalnya beberapa dari kelompok tadi, termasuk kelompok kami. Misalnya konselor akhirnya mengeluarkan air mata, itu kira-kira gimana? Oh iya. Kemarin sudah saya bahas Pak, saya tidak tahu apakah pas Pak Ayub hadir atau tidak. Jadi apakah konselor boleh meneteskan air mata? Pada prinsipnya ya itu kan kontradiktif. Ada yang bilang oh konselor nggak jangan mengeluarkan air mata. Tetapi ada yang bilang juga boleh mengeluarkan air mata. Tetapi patokannya adalah jangan sampai terhanyut. Karena apa? Kalau kita terhanyut, kita tidak bisa mengambil arah, ya kan? Kalau dua-duanya hanyut kan, lalu ya kemana, hilang ya. Jadi intinya adalah jangan sampai kalau kita menangis pun itu kita terhanyut sehingga kita tidak bisa menjaga konseling kita untuk tetap pada arahnya karena terhanyut, sama-sama terhanyut oleh emosi-emosi itu. Gitu, prinsipnya begitu. Mungkin kalau sedih banget ya kalau saya pribadi sih nggak apa-apa, ya itu asal jangan sampai kita terhanyut sehingga kita tidak bisa mengendalikan konseling kita. Itu. Kuncinya di situ. Sama juga apakah tepukan, pelukan itu boleh atau tidak ya sejauh itu diperlukan ya boleh aja gitu. Ya, begitu Pak Ayub. Halo Pak Ayub. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semua. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi berkat untuk Ibu dan Bapak. Jangan merasa kecil hati kalau belum bisa melakukan dengan baik, karena justru dengan latihan-latihan nanti di praktek juga Ibu Bapak menjadi lebih peka, lebih jam terbang lebih tinggi, itu lebih bisa dengan mudah akan menentukan oh saya harusnya bertanya ini tentang ini dan seterusnya. Kalau banyak berlatih, namanya ini juga keterampilan, pasti Ibu dan Bapak akan semakin fasih ya. Kalau tidak banyak berlatih ya tidak akan bisa. Ya ingat
bahwa kita itu seperti belajar berenang, kalau banyak berlatih nyemplung di kolam ya akan bisa. Tapi kalau hanya belajar teori di atas kertas pasti sampai kapanpun tidak bisa. Ya, itu Ibu dan Bapak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan pribadi boleh chat saya. Ya, nanti nomornya tanya kepada Kak Ica. Terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.